Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, para pimpinan KSPI dan juga tokoh-tokoh buruh di Indonesia, saya bersyukur sekali bisa hadir di depan Anda semuanya, terutama juga karena hubungan PKS dengan buruh ini adalah hubungan yang sangat produktif. Karena itu perlu juga saya sampaikan bahwa ada dua anggota DPR PKS sekarang ini dari kalangan buruh. Satu Pak Indra sekarang di Komisi 9, kemudian Pak Arief Minardi di Komisi 6 ya. Dan untuk pemilu 2014 yang akan datang, kalau saya tidak salah paling sedikit ada 20 dari kalangan KSB ini yang jadi calegnya PKS. Saya merasa perlu menyebutkan ini karena di PKS ini salah satu bidang yang paling agresif dalam bekerja, paling banyak aktivitasnya, dan juga paling banyak usulan-usulannya yang diakomodasi menjadi kebijakan partai yang kita sampaikan di parlemen khususnya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini ada baiknya kita mencoba mengelaborasi bersama perspektif kami di PKS tentang jalan kita menuju kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu meletakkan semua usaha ini terlebih dahulu dalam satu pertanyaan yang sangat fundamental, yaitu sebagai bangsa kita ini sudah sampai di mana dalam perjalanan kita. Kita perlu menjawab pertanyaan ini karena dengan meletakkan satu jawaban makro atas pertanyaan ini, kita bisa melihat bagaimana pergerakan buruh nanti kita letakkan dalam kerangkanya yang makro itu tadi. Saya mencoba mempelajari sejarah Indonesia dan membaginya dalam 3 gelombang sejarah. Saya pernah menulis ide ini di Jakarta Post satu kali, dan welcoming the third wave of Indonesian history. Kemudian saya tulis juga di Kompas, politik dan sejarah, dan terakhir saya tulis di Sindo, masyarakat baru Indonesia, dan ini insya Allah akan ada artikel keempat tentang pemukim demokrasi atau native democracy, di kemungkinan besar juga di Sindo, dan insya Allah buku ini akan terbit awal Maret nanti insya Allah. Saya membagi sejarah Indonesia ini dalam 3 gelombang. Yang pertama saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Yang kedua saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Dan yang ketiga saya belum punya nama, karena yang ketiga ini baru akan kita masuki. Gelombang pertama ini saya sebut gelombang menjadi Indonesia karena Indonesia ini memang barang baru yang tadinya tidak ada diadakan, disebabkan karena kita sebagai sebuah komunitas yang menghidupi kawasan ini menghadapi satu tantangan yang sangat besar, yaitu tantangan imperialisme. Karena itu terjadi satu perubahan yang sangat fundamental dalam struktur sosial dan struktur politik kita sebagai masyarakat, disebabkan oleh tantangan itu tadi. Indonesia tadinya basis struktur sosialnya itu adalah suku, dan basis struktur politiknya itu kerajaan.
kerajaannya kecil-kecil, sukunya juga kecil-kecil, yang mendiami kawasan yang sekarang kita sebut Nusantara. Nama Indonesia ini baru dipakai sebenarnya pada pertengahan abad ke-19. Nah, ketika imperialisme Eropa ini datang, dari waktu ke waktu kita mulai sadar bahwa ternyata kita ini tidak bisa menghadapi imperialisme ini. Sehingga kerajaan-kerajaan ini satu persatu hilang, terancam punah, berikut juga suku-sukunya. Nah, itu sebabnya di akhir abad ke-19 mulai muncul kegelisahan kolektif dari kalangan elit Indonesia untuk mencari satu modus eksistensi baru supaya kita tetap eksis. Ini bagaimana caranya? Sampailah mereka pada satu kesadaran bahwa kita tidak mungkin eksis kecuali kalau kerajaan-kerajaan ini kita lebur jadi satu, suku-suku ini kita lebur jadi satu. Nah, kerajaan-kerajaan ini kemudian kita lebur jadi satu dalam satu ikatan politik yang lebih besar, itulah yang kita sebut dengan republik. Dan suku-suku ini kita lebur dalam satu ikatan sosial yang lebih besar yang namanya bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Isinya Sumpah Pemuda itu adalah transformasi besar dalam sejarah kita, dari suku-suku kecil menjadi satu bangsa besar, dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu republik, satu negara baru. Jadi ikatan politiknya berubah, ikatan sosialnya berubah. Nah, proklamasi 17 Agustus tahun 45 itu adalah deklarasi berdirinya negara. Jadi kalau Sumpah Pemuda itu deklarasi berdirinya bangsa, maka proklamasi itu adalah deklarasi berdirinya negara. Jadi karena itu kita masuk ke sini. Kita masuk ke dalam satu perikatan baru yang disebabkan oleh karena kita mengalami penderitaan yang terlalu panjang 350 tahun. Penderitaan panjang ini yang membuat kita merasa senasib sepenanggungan. Dan itu kemudian merubah cara kita berpikir. Saya ingin menggarisbawahi ini karena ini nanti ada kaitannya dengan pergerakan buruh. Itu mempengaruhi cara berpikir orang Indonesia, yaitu munculnya satu tradisi yang saya sebut dengan tradisi collective mind, tradisi berpikir kolektif. Dan ini kalau diturunkan dalam bentuk budaya, kira-kira karakter kolektif kita itu namanya gotong royong atau benevolence, bagaimana kita menerjemahkannya itu. Jadi tradisi gotong royong, tradisi senasib sepenanggungan, apa-apa kita tanggung bersama. Dan kalau kita turunkan dalam bentuk pakaian kita, makanya orang Indonesia pakaian nasionalnya kan batik, iya kan? Batik itu adalah contoh dari kerumitan yang disederhanakan, iya kan? Anda lihat detailnya rumit, tetapi secara keseluruhan dia harmoni. Kenapa? Karena kita melalui perjalanan panjang ini tadi. Bayangkan dari 300 suku kita satukan jadi dalam satu perikatan, ikatan bangsa. Dan saya kira yang lebih rumit lagi adalah memilih satu dari 300 bahasa yang ada di Indonesia ini. Dan pertanyaan besarnya, kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa Indonesia? Padahal penggunanya mayoritas. Kenapa bahasa Melayu? Salah satu sebabnya kalau kita mengkaji bahasa Indonesia dengan baik itu adalah karena bahasa Melayu itu tidak punya hierarki. Beda dengan bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada hierarki. Dalam bahasa Melayu itu tidak ada hierarki. Jadi kalau dulu Soekarno dipanggil Bung, itu mengandung makna egalitarianisme. Saya kira ini kan nilai yang diperjuangkan oleh buruh kan. Jadi egalitarianisme itu adalah nilai yang melekat di dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Nah, cuma ada ciri lain dari bahasa Indonesia itu, tata bahasanya sederhana.
Salah satunya bahasa Indonesia itu tidak punya konsep waktu. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, tensesnya 16. Ya kan? Kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya 2, masa lampau dan masa kini. Yang masa datang disatukan di dalam kata kerja masa kini. Kalau bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya, tidak ada konsep waktu dalam kata kerjanya, ya kan? Jadi kata-kata yang menunjukkan waktu dalam bahasa Indonesia itu terpisah dari kata kerja. Jadi makan, kalau mau ditunjukkan waktunya, mesti dikasih kata baru. Sudah makan, belum makan, akan makan, sedang makan. Ya kan? Dan itu artinya apa? Kalau bahasa kita tidak punya konsep waktu. Dan apa artinya kenapa bahasa Inggris itu konsep waktunya sangat rumit, detil. Nah, itu juga menunjukkan bahwa waktu bukan nilai yang terlalu penting dalam masyarakat kita. Ya kan? Dan kalau Anda melihat ciri dari masyarakat industri itu adalah waktu. Cara dia menghitung waktu. Jadi kalau Anda lihat orang misalnya bikin janji, jam berapa kita ketemu? Jam 4.15. Kalau orang Indonesia bikin janji, jam berapa kita ketemu? Jam 4, jam 5 lah. Toleransi kita besar. Iya kan? Itu memang tidak ada dalam konsep bahasa kita. Dan itu juga menunjukkan level peradaban kita. Saya penting menggarisbawahi ini. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada persoalan budaya gotong royong kita itu tadi. Kalau tadi pakaian kita itu batik, itu adalah harmoni, adalah kerumitan yang diharmonikan. Sekarang coba lihat makanan kita yang paling khas itu kan gado-gado. Jadi orang Indonesia itu punya kemampuan yang luar biasa dalam hal menyatukan hal-hal yang tidak bisa disatukan oleh orang lain. Coba lihat orang Arab, rasnya satu tapi tidak bisa bersatu. Kita ini sukunya banyak tapi bisa jadi satu bangsa. Eropa relatif kan satu rumput juga, iya. Iya, secara demografi kan kita relatif lebih besar, iya. Sukunya banyak tapi tidak bisa jadi satu bangsa. Sekarang dia bikin satu perikatan yang lebih besar, lebih longgar dalam Uni Eropa ya. Bahasa mereka juga banyak, walaupun cirinya berdekatan ya, bahasanya itu. Tapi kita ini bisa menyatu sebagai sebuah bangsa karena kita punya sifat dasar itu tadi. Disatukan oleh penderitaan yang lama, maka kita menjadi merasa senasib sepenanggungan. Tetapi ini juga disebabkan oleh karena ajaran agama yang masuk ke Indonesia, khususnya Islam, itu juga mengajarkan nilai-nilai sosial yang kuat. Dan itu membangun satu fenomena dalam struktur keluarga Indonesia. Struktur keluarga Indonesia itu berbasis pada konsep extended family, keluarga besar. Jadi kalau misalnya ayah ibu punya 5 anak, satu orang dari keluarga itu jadi mapan. Biasanya yang mapan ini menanggung beban keluarga besar itu, sehingga orang miskin yang ada dalam keluarga itu tidak ketahuan. Iya kan? Jadi kalau ada buruh misalnya, gajinya kecil, tapi ada saudaranya yang lain, yang pedagang, yang pendapatannya lebih besar dan menanggung the whole family ini tadi, maka si buruh ini tadi tidak akan ketahuan kalau dia susah hidupnya. Kenapa? Karena ini juga yang menyebabkan kenapa di Indonesia ada kemiskinan tapi tidak banyak konflik sosialnya. Karena diserap oleh sistem nilai keluarga yang ada di Indonesia itu tadi. Berbeda dengan masyarakat Eropa, Amerika yang nilai individualismenya tinggi, sehingga keluarga yang kaya itu tidak dinisbatkan kepada individu, enggak. Ya individu, ya individu. Iya kan? Itu nilai dasarnya. Karena kita punya nilai dasar tentang konsep extended family ini tadi, apa dampak selanjutnya? Di Indonesia ini tidak pernah ada kelas. Itu sebabnya ada satu masalah dalam perjuangan dalam menerapkan ide-ide sosialisme di Indonesia ini, khususnya ide-idenya Marx. Itu susah karena akar dari idenya Marx ini adalah pertentangan kelas, dan ini tidak pernah ada di Indonesia.
Tidak pernah ada di Indonesia. Ada disparitas kaya miskin, tetapi kemiskinan ini diserap oleh struktur keluarga dengan konsep extended family itu tadi. Iya kan? Kalau di Eropa ini diserap oleh apa? Oleh negara, oleh institusi yang lebih besar dari keluarga. Nah, karena itu sebenarnya sekarang kita ingin berjuang menjadikan Indonesia ini dalam konsep negaranya juga menyerap ide dasar tentang extended family ini tadi dalam konsep bernegara kita, supaya kita ini masyarakat yang guyup pada tabiatnya. Begitu kita mengelola negara, kita juga mengelolanya dalam konsep paguyuban itu tadi. Dalam konsep ini sebenarnya kita tidak bisa melihat misalnya persoalan jaminan sosial misalnya tidak melulu harus dilihat dalam perspektif ekonomi murni, tetapi dia harus terutama dilihat dalam perspektif sosial. Saya kira nanti konsep jaminan sosial ini akan punya beban yang berat dalam APBN kita, tetapi itu akan tetap lebih baik karena dia akan menjadi salah satu faktor perekat sosial. Sama dengan undang-undang sekarang ini perimbangan keuangan pusat dan daerah. 35% APBN kita, belanja kita sekarang itu ditransfer ke daerah setiap tahun, atau lebih dari 600 triliun dari 1.800 triliun APBN kita sekarang. Dan kalau Anda melihat daerah itu sekarang, dan ini nanti masuk di ciri gelombang kedua ini, daerah sekarang ini misalnya ada satu kabupaten, pendapatan asli daerahnya cuma 6 miliar atau 15 miliar, tapi APBD-nya 400 atau 600 miliar. Dari mana sisanya? Dari pusat. Iya kan? Jadi kalau Anda menjawab tadi, kenapa Indonesia tumbuh secara ekonomi terus? Ini karena ada uang dari pusat ini, income yang dari pusat ini dibayar oleh pembayar pajak yang jumlahnya sedikit, less than 10%, kurang dari 10% orang Indonesia itu adalah pembayar pajak. Tapi uang ini ditransfer 35%-nya ke daerah. Dan daerah yang tadinya tidak berdaya akhirnya jadi punya purchasing power. Nah, itu sebabnya kenapa handphone orang di Jakarta sama dengan handphone orang di Papua. Iya kan? Sebabnya apa? Itu tadi, purchasing power yang ada di sana, daya beli mereka lebih bagus disebabkan karena ada transfer ini tadi. Jadi saya suka mengatakan APBN kita ini adalah APBN NKRI. Ini APBN persatuan. Targetnya pemerataan, bukan terutama pertumbuhan. Makanya belanja modalnya itu cuma 12%. Tidak terlalu besar efeknya bagi pertumbuhan sebenarnya itu. Nah, tetapi karena itu pemerintah mesti menemukan jalan yang lain. Saya kembali lagi ke tema persoalannya tadi. Jadi karena konsep extended family ini tadi, maka kemiskinan itu terserap. Kemiskinan itu terserap. Tapi sebagai society, kalau kita berpikir membandingkan nanti Indonesia ini dengan masyarakat yang lainnya, tentang apakah kita memiliki syarat-syarat menuju kesejahteraan sebagai bangsa, sistem nilai ini tidak cukup memadai untuk sampai ke sana. Nah, itulah sebabnya ketika Indonesia masuk di gelombang kedua, kita masuk dalam periode ketegangan. Gelombang kedua ini saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Apa yang menciptakan semua perubahan sosial selama hampir 70 tahun dalam gelombang kedua ini sejak proklamasi sampai sekarang ini adalah bahwa kita sebagai bangsa itu sedang mencari satu sistem bernegara yang cocok dengan struktur budaya dan sosial kita sebagai bangsa. Makanya dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi perubahan-perubahan yang ekstrim, bongkar pasang sistem sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita memang sedang mencari sistem itu. Dan kalau kita lihat dalam 70 tahun terakhir ini, setidak-tidaknya ada 3 tema besar yang menjadi perdebatan besar. Yang pertama adalah tema hubungan agama dan negara, yang kedua adalah hubungan pusat dan daerah, dan yang ketiga dialektika demokrasi dan pembangunan. Nah, tema Anda ada di yang ketiga ini. Jadi kalau kita lihat misalnya tema agama dan negara ini adalah salah satu sumber ketegangan dalam sejarah kita itu.
salah satu sumber ketegangan dalam sejarah kita itu. Sehingga ada pemberontakan katakanlah NII misalnya dalam sejarah kita, tapi ada yang ekstrim misalnya ketika Orde Baru memberlakukan asas tunggal. Ini contoh ketegangan. Dan di era reformasi ini sekarang ketegangan ini sudah tidak ada. Begitu juga misalnya dialektika pusat dan daerah. Ini sudah kita selesaikan. Ini ada ketegangan yang luar biasa antara pusat dan daerah. Makanya ada masalah Aceh, ada masalah Papua, dan saya kira yang ekstrim kemudian lepas ini adalah Timur Leste, iya kan? Nah, yang ketiga ini adalah dialektika demokrasi dan pembangunan. Di zaman Orde Baru ada, di zaman Orde Lama ada demokrasi tapi tidak ada pembangunan. Zaman Orde Baru ini jadi antitesis terhadap Orde Lama. Ada pembangunan tapi tidak ada demokrasi. Sehingga saya suka membuat perumpamaan begini itu. Kalau zaman Orde Lama gonta-ganti kabinet sedemikian rupa karena demokrasinya demokrasi liberal, iya kan? Sedemikian rupa kita bebas tapi orang lapar. Kalau zaman Orde Baru kita kenyang tapi kita tidak bebas. Kira-kira perumpamaannya begini. Kita ini karena manusia, kita perlu makan, kita perlu kenyang, tapi kita juga perlu bicara. Nah, di zaman Orde Lama orang bebas bicara tapi lapar. Dan apa dampaknya kalau Anda bebas bicara tapi lapar? Dampaknya apa? Pasti kacau bicaranya kan? Bebas bicara tapi lapar. Makanya ujungnya pemberontakan. Kelaparan inilah yang dikapitalisasi oleh komunis. Tapi kalau Anda kenyang cuma tidak boleh bicara, ya itu nasib Anda seperti lagunya Gus Plus. Seperti burung dalam sangkar, iya kan? Seperti burung dalam sangkar, Anda kenyang, tapi tidak bisa terbang, tidak bisa menggunakan sayap untuk terbang. Dan kalau mau berkicau, diajar dulu cara berkicaunya. Saya ingin menjelaskan yang terakhir ini karena bagian Anda di buruh ini ada di sini. Sekarang kita sudah mulai menemukan keseimbangan baru antara pembangunan dan demokrasi di era reformasi ini. Sekarang ini pembangunan jalan, tadi Anda menyebutkan angka pertumbuhan, grade investasi dan seterusnya, iya kan? Itu artinya secara ekonomi ada silent progress yang luar biasa. Kalau kita lihat misalnya di akhir Orde Baru itu, kalau perspektifnya fiskal, di akhir Orde Baru itu APBN kita sekitar 400 triliun. 15 tahun setelah reformasi APBN kita 1.800 triliun. Artinya secara ekonomi ada pertumbuhan kan? Ada silent progress. Tapi pada waktu yang sama juga ada kebebasan. Tiap hari kaum buruh bebas demo, ya kan? Coba buruh sekarang kalau demo tidak seperti zaman Orde Lama. Kalau mau pergi demo, mahasiswa ataupun buruh kalau mau pergi demo sekarang kan makan dulu yang banyak, ya kan? Jadi kenyang waktu pergi demo. Makanya ngomongnya teratur, tuntutannya jelas, definitif, iya kan? Lebih sophisticated caranya bicara. Kelihatan seperti pekerja kasar, tapi intelek cara bicaranya. Jadi Anda ini juga, ini adalah simbol dari equilibrium baru, keseimbangan baru antara dialektika demokrasi dan pembangunan, iya kan? Kenapa ini kita bisa menemukan keseimbangan baru ini? Karena perhatikan tren perubahannya. Di zaman Orde Lama, pusat perhatian kita sebagai bangsa itu di politik. Di zaman Orde Baru, pusat perhatian kita di ekonomi. Nah, di zaman Orde Reformasi ini, pusat perhatian kita adalah masyarakat, society. Makanya kalau pusat perhatiannya politik, ajaran Bung Karno kan itu Trisakti, iya kan? Heavy-nya itu di politik, kedaulatan, kemandirian, itu kan semuanya isu politik, isu sovereignty, isu kedaulatan, dan psikopolitiknya namanya kebanggaan sebagai bangsa, pride, iya kan? Itu yang dibangun oleh Soekarno. Kita mesti bangga sebagai bangsa walaupun kita lapar. Tapi Orde Baru datang dan menjadi antitesis terhadap Orde Lama ini.
Makanya dia beralih pendulumnya dari politik ke ekonomi. Muncullah trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini heavy-nya adalah ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan, dan politik itu adalah syarat, kondisinya, namanya stabilitas. Jadi Orde Lama dan Orde Baru kemudian ini menjadi tesis dan antitesis. Susah dipertemukan karena ini angle-nya, pusat perhatiannya politik, ini perhatiannya adalah ekonomi. Begitu kita masuk ke reformasi, perhatian kita tidak ke politik, tidak ke ekonomi, tapi ke society. Society artinya apa? Manusia. Manusia yang kita perhatikan. Makanya, begitu kita kembali ke society, aktor-aktor utama perubahan sosialnya itu adalah kelompok civil society. Dan ini yang ingin saya sebutkan. Yang pertama adalah kampus, buruh, media, partai politik. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tonton ulang drama Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, kira-kira Anda akan melihat pelaku-pelaku utama dari semua perubahan sosial di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini. Anda akan lihat ada wajah mahasiswa, ada wajah buruh, ada wajah politisi, dan ada wajah media. Iya kan? Anda lihat ini semuanya. Inilah yang kemudian mempertemukan, mengintegrasikan segala hal yang tadinya bertentangan di masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena ini tadi, jadi agama dan negara yang tadinya tegang kita satukan. Oke lah, apa sih susahnya orang punya asas lain selain Pancasila? Karena Pancasila ini toh adalah panggung bersama bagi identitas yang berbeda-beda. Iya kan? Pancasila dulu ini dirumuskan oleh Soekarno sebagai identitas bersama untuk mewakili menjadi ruang yang besar di mana identitas grup-grup kecil yang menyatu ini terwadahi semuanya. Makanya Pancasila itu kalau Anda lihat silanya, 5 silanya ini seluruhnya mewakili nilai-nilai terbaik yang ada pada semua nilai yang berkembang di Indonesia: agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Kan itu yang diwakili semuanya. Sampai ada pengamat Amerika namanya Kahin itu mengatakan Pancasila ini bukan ideologi, tetapi ini adalah kumpulan dari semua ideologi yang berkembang di Indonesia dijadikan satu. Memang tujuannya adalah dia menjadi semacam platform bersama. Makanya sekarang di era reformasi ini tidak ada lagi ketegangan antara agama dan negara. Selesai. Begitu juga pusat dan daerah. Kuncinya apa hubungan pusat dan daerah? Bagi kekuasaan, bagi kekayaan. Bagi kekuasaan bagaimana caranya? Otonomi daerah. Itu kan power sharing, iya kan? Pilih langsung daerahnya, kasih mereka hak-hak mengatur wilayahnya sendiri. Yang punya tuntutan sangat ekstrim, kasih otonomi khusus. Iya kan? Makanya ada Otsus, Papua dan Aceh, iya kan? Masalah selesai kan? Setelah itu bagi kekayaan bersama. Muncullah undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, begitu juga dialektika demokrasi dan pembangunan. Ternyata dengan semua kegaduhan yang kita buat ini, yang diciptakan oleh buruh, diciptakan oleh mahasiswa, diciptakan oleh para partai politik ini semuanya, dengan diciptakan oleh media, di tengah semua kegaduhan ini, bangsa kita tidak mundur, malah tetap maju, termasuk secara ekonomi. Nah, saya kira saya mulai masuk ke tema inti sekarang. Sekarang kalau kita sampai di di tema ini, di tema tentang pergerakan menuju society ini tadi, itu sebabnya mengapa saya mengatakan sekarang gelombang kedua kita anggap sudah selesai, karena pencarian kita sudah berakhir. Yang kita cari tentang sistem yang kompatibel itu tidak ada jawabannya, tetapi ada rasanya. Apakah sistem sekarang ini benar-benar yang kita cari? Belum tentu juga. Cuma kita merasa ini lebih enak buat kita semua. Dan itu sifatnya sistem. Jadi pencarian seperti ini itu tidak pernah berujung dengan jawaban benar salah. Mana yang menang, mana yang kalah. Mana yang benar, mana yang salah. Tiba-tiba kita sampai pada satu kesimpulan yang sekarang ini kayaknya agak lebih enak daripada yang sebelumnya.
Jadi jawaban atas sistem itu adalah kecocokan, bukan kebenaran. Iya kan? Sekarang Anda bisa merasa para buruh semuanya tetap bekerja keras di kantornya, tapi juga tetap punya harga diri, bebas menyuarakan hak-haknya. Iya kan? Karena ada lingkungan makro politik yang memungkinkan Anda, yang membuat hak-hak Anda terlindungi secara baik. Kalau Anda merasa dianiaya di perusahaan, ada punya tempat mengadu namanya DPR. Sejelek-jeleknya DPR itu, walaupun banyak korupsinya, itu tempat mengadu yang paling baik buat Anda sampai sekarang. Iya kan? Sejelek-jeleknya DPR, itu juga yang melahirkan undang-undang jaminan sekarang itu kan? Undang-undang BPJS itu kan. Sejelek-jeleknya, banyak koruptornya, banyak juga kebaikannya. Itulah sistem. Iya kan? Itu sistem. Kita rasa ini lebih cocok bagi kita. Ini lebih cocok bagi kita. Nah sekarang saudara sekalian, kalau dari sini kita ingin masuk kepada gelombang ketiga. Gelombang ketiga Indonesia ini akan kita masuki sekarang. Tetapi yang membuatnya kita masuk ini adalah drive besar dari munculnya masyarakat baru Indonesia, yang saya sebut sebagai masyarakat dengan 5 ciri utama. Yang pertama, didominasi orang muda. Yang kedua, berpendidikan lebih bagus daripada sebelumnya. Yang ketiga, berpenghasilan baik atau didominasi oleh kelompok kelas menengah, dan Anda adalah intinya lagi di sini. Jadi inti yang membentuk masyarakat baru Indonesia salah satunya adalah the working class. Kemudian mereka ini well connected, terkoneksi dengan baik. Dan Indonesia ini salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Artinya apa? Setiap orang Indonesia sekarang ini itu sadar bahwa dia bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi dia adalah warga planet, warga bumi, warga dunia. Dan saya kira salah satu warga negara yang paling sadar diri sebagai warga planet itu kaum buruh. Iya kan? Anda yang paling terkoneksi dengan pergerakan buruh internasional. Iya kan? Karena itu tadi, saya kira tidak gampang pemerintah sekarang ini memandang Anda hanya sebagai buruh biasa. Enggak, ini jaringannya besar. Ini jaringan internasional. Nah, itu ciri masyarakat baru Indonesia. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, apa persoalan kita dalam proses menuju kesejahteraan itu tadi? Komponen utama di dunia sekarang ini yang akan menjadi faktor utama pencipta kesejahteraan itu bukan lagi sumber daya alam, tetapi adalah pengetahuan. Saya tahu bahwa kaum buruh sekarang ini mengangkat 2 isu utama sebagai jalan menuju kesejahteraan. Yang pertama adalah upah, yang kedua adalah jaminan sosial. Ya kan? Tapi kita akan sampai pada satu limit, di mana tuntutan upah ini ada batasnya, di mana tuntutan jaminan sosial ini ada batasnya. Sementara itu kita hidup dalam satu lingkungan yang hawanya adalah hawa dunia, hawa kapitalis. Iya kan? Saya maksudkan hawa kapitalis ini apa? Kenapa? Karena ini menstimulasi kita setiap hari untuk hidup dengan standar yang tinggi. Itu yang saya maksud hawa kapitalisme, bukan ideologinya, hawanya, auranya. Iya kan? Sehingga tuntutan hidup kita itu untuk standar kenyamanan yang kita tuntut dari waktu ke waktu itu tidak pernah berhenti. Sementara kemampuan kita memenuhinya itu sangat terbatas. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin maju ke depan, maka di luar dari persoalan utama upah dan jaminan sosial ini sebagai sesuatu yang sangat basic, maka komponen utama pembentuk kesejahteraan kita di masa yang akan datang itu adalah mentransformasi para pekerja Indonesia menjadi knowledge worker, menjadi pekerja berpengetahuan. Sehingga di luar dari tuntutan kepada jaminan sosial ini, saya kira ini adalah tuntutan pada peningkatan kapasitas yang dipicu salah satunya oleh adalah sistem pembelajaran dalam perusahaan. Inilah nanti yang akan mengubah situasinya.
Jika Anda bertransformasi, berkembang menjadi knowledge worker, menjadi pekerja berpengetahuan. Karena pengetahuan ini yang membuat kita sekarang bisa meningkatkan dan melipat gandakan produktivitas kita. Dulu orang belajar ilmu itu dengan tujuan menjadi sesuatu, menjadi seseorang, being. Tetapi sekarang orang belajar pengetahuan itu untuk fungsi doing. Sehingga pengetahuan ini punya efek pada efektivitas, punya pengaruh pada efisiensi. Dan ini dua nilai ekonomi yang paling tinggi. Sehingga pengetahuan akan menjadi sumber utama produktivitas seseorang. Bukan lagi jam kerja, bukan lagi tenaga. Sehingga peningkatan upah berbasis pada tenaga dan jam kerja secara perlahan-lahan itu akan menjadi tidak relevan dan akan digantikan oleh pertumbuhan upah, pertumbuhan income secara keseluruhan yang disebabkan oleh ini, oleh pengetahuan itu tadi. Apalagi sekarang ini muncul generasi yang disebut generasi milenial. Anda tahu apa itu generasi milenial? Generasi milenial ini adalah satu generasi baru yang lahir di Eropa, Amerika, negara maju, dari orang tua yang lahir dari generasi masyarakat industri. Dalam masyarakat industri, orang tua mereka, bapak dan ibu, dua-duanya pekerja yang income-nya bertumbuh berdasarkan jam kerja. Jadi kalau dia ingin mendapatkan income lebih banyak, jam kerjanya ditambah. Misalnya dia jadi dokter, kalau dia tambah jam praktek, ya income-nya lebih banyak. Karena bapak ibu bekerja, rata-rata keluarganya akhirnya bercerai. Lahirlah anak-anak yang tumbuh dari keluarga broken home. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga broken home sekarang ini kemudian punya tuntutan baru. Ini ada satu survei di Amerika dan di Eropa. Apa mimpi paling besar orang-orang di Amerika dari generasi ini tadi? Karena orang tua mereka bercerai, lahir dari keluarga broken home, maka anak-anak ini lahir dengan mimpi yang terbalik. Mimpinya apa? Yang pertama punya keluarga, punya rumah. Persis seperti orang Indonesia, iya kan? Yang kedua punya income, tetapi jam kerjanya lebih sedikit. Jadi mereka mau income-nya lebih besar, tapi jam kerjanya lebih sedikit. Di masyarakat industri, jam kerja itu berbanding lurus dengan income. Nah sekarang mereka ingin bagaimana caranya menambah income dan mengurangi jam kerja. Ini tuntutan baru dari generasi baru ini tadi. Tetapi ini dimungkinkan karena mereka adalah generasi yang berpengetahuan. Nah itu sebabnya saudara-saudara sekalian, pengetahuan harus menjadi sumber produktivitas kita ke depan. Dan saya membayangkan bahwa kira-kira masyarakat Indonesia ke depan itu akan punya 3 ciri utama kalau ini kita penuhi. Yang pertama, dia akan menjadi masyarakat yang lebih religius, karena ketegangan agama dan negara ini sudah selesai, dan tabiat dasar orang Indonesia itu memang lebih religius, dan religiusitas ini, agama ini juga nanti yang akan mempertahankan struktur keluarga dan sosial yang kuat itu tadi. Dan saya kira ini juga nanti yang bisa meredam kita dari hawa kapitalisme yang terlalu berlebihan itu tadi. Tetapi yang kedua, masyarakat Indonesia ke depan itu lebih berpengetahuan. Pengetahuan adalah sumber produktivitas mereka. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia ke depan insya Allah itu lebih sejahtera. Jadi lebih beragama, lebih berpengetahuan, dan lebih sejahtera. Tapi jalan menuju kesejahteraannya itu adalah pengetahuan, sementara agama menjadi basis moralnya. Nah karena itu saya ingin menyisakan satu pertanyaan bagi Anda semuanya sebagai kaum buruh untuk kita pikirkan bersama. Ciri dari pergerakan sosial ke depan itu nanti adalah pergerakan berbasis community. Sehingga menurut saya nanti Anda di kalangan buruh ini nanti, hubungan Anda nanti tidak melulu hubungan Anda dengan perusahaan di mana Anda bekerja, yang biasanya di-frame dalam bentuk hubungan industrial. Tetapi yang lebih Anda pentingkan adalah buruh ini secara keseluruhan, ini adalah satu komunitas yang besar, yang jika mereka mengelola dirinya sendiri, sebenarnya mereka punya jalan menuju kesejahteraan tanpa terlalu bergantung kepada perusahaan. Kalau kita memikirkan ini secara serius dan
mulai berpikir bahwa upah dan jaminan sosial ini nanti ada limitnya, kita perlu menemukan jalan lain menuju kesejahteraan dengan tidak merubah struktur yang ada sekarang ini. Menurut saya ini adalah PR kita semua bersama dan tantangan kita menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan tentu saja masyarakat pekerja yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.